Penguasa Kuil Surgawi, Bab 459. Bayangan sisa pikiran Kaisar Lu menjadi semakin ilusi, tetapi Xiao Tian segera menemukan bahwa semangat juang yang meresap dalam sisa pikiran Kaisar semakin kuat. Pada saat ini, Xiao Tian memahami pilihan yang dibuat Kaisar Pembunuh. Dia seharusnya menghilang bersama dunia, namun dia tidak mau menyerah. Dia masih ingin melawan kekuatan gelap bersama saudara-saudaranya lagi. Lagi pula, ketika musibah dinasti Kekaisaran Tianxia terjadi, Kaisar Pembunuh tidak ikut serta dalam perang. Bang bang bang. Saat berikutnya, bayangan sisa-sisa Kaisar Pembunuh meluas lagi, mencapai ketinggian hampir 100 meter, dan kemudian potongan tanah coklat tua di tanah menutupi bayangan Kaisar Pembunuh. Kaisar Pembunuh mulai menyatakan dirinya. Xiao Tian melihat pemandangan ini, dan hatinya sangat rumit sebelum Kaisar Lu dan menyatakan dirinya. Dia memberikan semua yang tersisa dari dirinya, semua yang bisa dia berikan. Terlebih lagi, dalam pelantikan Xiao Tian, sisa kesadaran Kaisar Pembantaian akan menghilang. Pria kejam ini, salah satu dari 4 Raja Surgawi dari Kuil Surgawi, hanya memiliki satu pemikiran terakhir yang tersisa. Xiao Tian membuka mulutnya untuk menanyakan lebih banyak lagi kepada Kaisar Pembantaian tentang rahasia masa lalu, tetapi sebelum dia sempat bertanya, Kaisar Pembantaian, yang sudah berlumuran lumpur, berkata, "Tuan Istana Generasi Kedua, saya tahu Anda masih memiliki banyak keraguan. Dalam hatimu aku ingin bertanya, tapi terkadang aku tidak tahu, lebih baik maju sesuai idemu sendiri. Jika kamu bersikeras bertanya, maka aku akan memberitahumu saja, jangan biarkan Tianxia dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran dengan mudah, kumpulkan kekuatan sebanyak yang kamu bisa." Setelah Kaisar Pembantaian selesai berbicara, kesadarannya benar-benar hilang dengan keras, hanya menyisakan jejak obsesi terakhir. Tanah di tanah masih menutupi hantu Kaisar Pembantaian. Semakin banyak, semakin banyak. Seiring berjalannya waktu, tidak hanya sisa bayangan Kaisar Pembantaian yang tersegel, tetapi bahkan pedang raksasa yang dia pegang erat di tangannya pun tersegel. Selain itu, Kaisar Pembantaian tidak tahu apa yang telah dia lakukan. Sebagian energi dalam aliran udara abu-abu di wilayah Kaisar Sejati juga terus berkumpul menuju tubuhnya yang tersegel. Disinilah Kaisar Pembunuh mulai menumpuk. Sampai pertempuran terakhir, dia tidak akan membuka blokirnya. Beberapa menit kemudian, patung humanoid besar dengan ketinggian 100 meter muncul di kedalaman domain Kaisar Sejati, memegang pedang panjang di tangannya. Xiao Tian tampak ingin menyerahkan segalanya kecuali membunuh Kaisar yang memilih untuk menyegel dirinya sendiri di pertempuran terakhir. Hatiku penuh dengan emosi. Kaisar Hitam dan orang lain di sekitarnya masih mencerna hadiah dari Kaisar Pembantaian. Aura Lu dan Heidi semakin kuat. Saat berikutnya, Xiao Tian melambaikan tangannya dan membawa Heidi, Lu dan yang lainnya menjauh dari tempat Kaisar Lu berada. Setelah lebih dari 10 menit, An, Zan, dan Mi membuka mata mereka. Untuk sesaat, aura ketiga orang itu tiba-tiba naik, dan segera naik ke titik tertinggi. Mereka tampaknya samar-samar mampu menerobos ke tahap akhir Kaisar Sejati, tetapi mereka ditekan secara paksa oleh mereka bertiga. "Apakah kamu tidak akan menerobos ke tahap akhir Kaisar Sejati?" Xiao Tian bertanya pada mereka bertiga. Zan, An, dan Mi menggelengkan kepala dan berkata, "Bukan hal yang baik untuk menerobos terlalu cepat. Mari kita kumpulkan lebih banyak dan berusaha untuk menemukan 3 Raja Kuil Surgawi generasi pertama sebelum membuat terobosan." Xiao Tian mengangguk. Ini adalah pilihan mereka bertiga. Faktanya, kekuatan mereka bertiga sekarang sangat kuat. Meskipun mereka masih berada di level puncak Kaisar Sejati jangka menengah, membunuh Kaisar membantu ketiganya sekali lagi memperkuat fondasinya dan memantapkan fondasinya. Sekarang aura mereka bertiga benar-benar sebanding dengan Raja Manusia setengah langkah teratas yang telah memadatkan 7 lingkaran-lingkaran cahaya matahari. Mereka sangat kuat, dan ketika ketiga bersaudara itu menerobos ke tahap akhir Kaisar Sejati di masa depan, mereka pasti akan dapat langsung dibandingkan dengan tahap awal Raja Manusia, dan bahkan menjadi lebih kuat dari rata-rata tahap awal. Raja Manusia, Kuil Surgawi pertama begitu kuat pada awalnya, tetapi pada akhirnya mereka mati karena kebencian. Jadi semua orang tahu di dalam hati mereka bahwa jika mereka tidak ingin mengikuti jalan lama Kuil Surgawi pertama, mereka harus lebih kuat dari Kuil Surgawi pertama. Generasi sebelumnya, boom, saat berikutnya, Lu juga membuka matanya, dan pangkatnya tidak meningkat banyak. Dia juga merupakan puncak Kaisar Sejati jangka menengah, tetapi auranya lebih kuat daripada An, Zan, dan Mi. Ia sudah sebanding dengan orang kuat yang telah memadatkan 9 lingkaran-lingkaran cahaya matahari. Saudaraku, aku juga ingin bertarung sebentar dan kemudian menerobos. Aku merasa masih bisa meningkat sedikit. Sekarang bahkan di tahap awal Raja Manusia yang sebenarnya, tidak mudah membunuhku. Lu, merasa sedikit berat. Dia berkata kepada Xiao Tian, dan kemudian setelah selesai berbicara, dia menoleh dan melihat ke tempat di mana Kaisar Pembunuh menyegel dirinya sendiri. Xiao Tian mengangguk, dan setelah terdiam beberapa saat, dia melihat ke arah Kaisar Hei dan berkata, "Saudari Hei dia akan menerobos. Mari kita lindungi dia." Saudari Hei telah mewarisi cara Kaisar Sejati Tianxia. Jika dia melanggar sampai tahap akhir Kaisar Sejati, dia akan menjadi Raja Manusia Sejati. Kita telah kehilangan kekuatan tempur awal kita,
dan hantu-hantu itu tidak akan membiarkan kita menerobos dengan mudah. Oke, mereka berempat mengangguk. Sekarang kekuatan mereka berempat telah mencapai Raja Manusia setengah langkah teratas mengumpulkan lebih banyak lagi. Jadikan fondasinya lebih kuat. Boom, boom, boom. Untuk sesaat, 4 Raja Surgawi dari kuil surga duduk di 4 arah dan mulai melindungi Kaisar Hitam. Di saat yang sama, Liu Ce, Mo Qian, Mo Qiu dan lainnya yang datang dari kejauhan juga mulai membangun pertahanan di luar untuk melindungi terobosan Kaisar Hitam. Bas, saat Xiao Tians melambaikan tangannya, hantu jalan tuan, memancarkan kesederhanaan dan kesederhanaan yang tak ada habisnya, mengangkangi langit di atas kepala Kaisar Hitam, dan Xiao Tians, yang mengenakan kemeja hitam, juga tergantung di atas Kaisar Hitam, membantu Kaisar Hitam untuk melindunginya. Secara bertahap, Kaisar Hitam juga siap melakukan terobosan formal. Kaisar Hitam, yang sedang duduk di tanah, membuka matanya, mendiang Kaisar sejati, hancurkan. Boom, suara teredam yang besar datang dari tubuh Kaisar Hitam. Setelah dia menerima hadiah dari Kaisar Pembunuh Ken Nian, energi di tubuhnya dan Raja Manusia Dao Yun telah terakumulasi hingga mencapai puncaknya. Begitu Kaisar Hitam menyerang, kurang dari separuh penghalang Kaisar sejati tahap akhir tiba-tiba retak. Kecepatan terobosannya lebih cepat dari Xiao Tians. Klik, klik, klik. Seperti yang diharapkan oleh Xiao Tians, ketika Kaisar Hitam menerobos ke tahap akhir Kaisar sejati, dia memang dikutuk. Satu demi satu petir hitam menyambar Kaisar Hitam dari ketinggian di alam Kaisar sejati. Pergi, Xiao Tians mendengus dingin, dan dengan satu pukulan backhand, dia mengalahkan sebagian besar petir hitam, dan kemudian separuh sisa petir hitam terus menebas ke arah Kaisar Hitam. Saat berikutnya, sekali lagi ada binatang Dao dengan mata merah dan hitam di segala arah domain Kaisar Dao sejati, berkumpul menjadi pasukan dan mencoba menyerang Kaisar Hitam. Tapi pemandangan aneh muncul. Saat berikutnya, pasukan binatang Dao yang baru saja berkumpul di kejauhan tidak berani menyerang lagi setelah melihat orang-orang yang menjaga terobosan Kaisar Hitam. Bunuh mereka, Xiao Tians memberi perintah dengan dingin. Dia sendiri sudah cukup untuk melindungi Kaisar Hitam, sehingga Xiao Tians selesai berbicara. 4 Raja Surgawi dari kuil surgawi terbunuh oleh perang rahasia, serta lusinan manusia setengah langkah ahli tingkat raja dari Departemen Perang Tianxia. Mereka semua bergegas keluar. Xiao Tians menjaga langit di atas Kaisar Hitam, menatap sekeliling dengan mata dingin. Bayangan Overlord Road menutupi ratusan meter di sekitar Kaisar Hitam. Di luar, sekelompok orang kuat dari Departemen Perang Tianxia pergi untuk membunuh binatang Dao itu lagi. Waktu berlalu dengan lambat, dan segera Kaisar Hitam benar-benar menerobos ke tahap akhir Kaisar sejati, dan karena Kaisar Pembunuh telah memberinya terlalu banyak energi dan Dao Yun sebagai hadiah sebelumnya, untuk sementara, setelah Kaisar Hitam menerobos, aura di tubuhnya juga terus meningkat. Dari baru saja menerobos ke tahap akhir Kaisar sejati, dia telah dipromosikan hingga ke puncak yang sama dengan Xiao Tians di tahap akhir Kaisar sejati. Untuk sementara waktu, 2 orang terkuat di kuil surgawi, Xiao Tians dan Kaisar Hitam, keduanya mencapai tingkat kekuatan tempur Raja Manusia. Yang satu berada di tingkat Raja Manusia akhir, dan yang lainnya berada di puncak Raja Manusia awal tingkat. Saudari, mari kita bekerja sama untuk menyamakan kedudukan ini. Saya rasa masih ada sisa-sisa dinasti kekaisaran terkemuka di sini. Bunuh mereka semua, terus tingkatkan kekuatan dan fondasi kita. Xiao Tians berdiri di atas kepala Kaisar Hitam, The Overlord Sword muncul di tangannya, dengan niat membunuh di tubuhnya. Setelah terobosan resmi, Kaisar Hitam tiba-tiba berdiri setelah mendengar kata-kata tersebut, dan pedang panjang mengembun di tangannya, dan aura Raja Manusia puncak pada tahap awal memenuhi udara. Dia mencondongkan tubuh ke depan, menyipitkan matanya dan berkata, "Oke." Bab 460. Bunuh. Xiao Tians dan Heidi berteriak pada saat yang sama, dan sosok mereka langsung muncul di depan semua orang di Departemen Perang Tianxia. Gelombang pertama yang terdiri dari puluhan ribu orang mulai melakukan serangan balik. Puff-puff. Hampir seketika, Xiao Tians dan Kaisar Hitam membunuh sebagian besar gelombang binatang yang menyerbu ke sisi ini. Anda harus tahu bahwa di antara gelombang binatang Dao yang tak ada habisnya, masih ada binatang Dao yang setara dengan tingkat Raja Manusia setengah langkah teratas. Tetapi pada saat ini, bahkan binatang Tao teratas pun terbunuh dalam sekejap, dan kemudian seluruh energi mereka dan Tao Yun dipadatkan menjadi buah Tao. Pada saat ini, di kedalaman gelombang binatang buas, ada bayangan samar dari 3 kaisar dengan sisa pemikiran. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka dapat memanfaatkan gelombang binatang buas untuk membunuh beberapa orang kuat di dunia. Tetapi pada saat ini, ketika mereka melihat 2 pria kejam Xiao Tians dan Heidi, mereka sangat ketakutan hingga tubuh Xuan Huan hampir tidak stabil, dan ada tanda-tanda menghilang. Ini tidak mungkin. 2 Raja Manusia yang masih hidup. Satu di tahap akhir Raja Manusia, dan satu lagi di tahap awal Raja Manusia puncak. Tidak, larilah. Ketiga kaisar ini baru saja pulih belum lama ini, dan mereka awalnya ingin membunuh dan melahap beberapa dari mereka. Tapi sekarang saya hanya ingin melarikan diri. Bunuh. Kaisar-kaisar itu ingin melarikan diri, tetapi Xiao Tians dan Kaisar Hei tidak memberi mereka kesempatan itu. Mereka berdua berteriak keras, dan sosok mereka langsung menyerbu dari gelombang binatang buas yang tak ada habisnya. Bang bang bang.
Hampir tidak ada kejutan, 3 kaisar dan sisa-sisanya, bahkan di tengah gelombang binatang buas, terbunuh dalam sekejap. Dalam sekejap mata, 3 buah dao tingkat Raja Manusia mengembun, dan Xiao Tians melemparkannya dengan santai ke Tuan. Tuan Xing dengan bersemangat menangkap 3 buah dao tingkat Raja Manusia, dan kemudian menelannya dalam satu tegukan tanpa ragu-ragu. Tiba-tiba, aura di tubuh Tuan Xing mulai melonjak. Lingkaran demi lingkaran besar sinar matahari mulai berkumpul di belakangnya. Saat berikutnya, Xiao Tians dan Hei terus melawan gelombang binatang yang melarikan diri dengan ganas, sambil berteriak semuanya, terus bunuh. Naik level dengan seluruh kekuatanmu. Semua yang berada di puncak alam guru Tao telah dinaikkan ke level Raja Manusia setengah langkah teratas. Ayo, bunuh binatang Dao sebanyak yang ada di domain Dao Kaisar sejati. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk berkembang. Kami akan berangkat lusa. Saya tidak akan menunggu sampai domain Dao dibuka. Setelah Xiao Tians selesai berbicara, semua orang terkejut. Mereka tahu bahwa Xiao Tians bersungguh-sungguh dengan perkataannya. Sekarang semua orang tahu bahwa Departemen Perang Singa di dunia ini telah dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran. Maka sangat mustahil bagi mereka, kekuatan tertinggi dari pihak Tianxia, untuk bertahan di alam kaisar sejati terlalu lama. Boom, boom, boom. Kemudian untuk sesaat, semua orang di Departemen Perang Tianxia, dipimpin oleh 2 Raja Manusia yang sangat kejam dan tak terkalahkan, mulai membunuh binatang Tao di depan mereka dengan gila-gilaan. Suara keras terus berlanjut di domain Dao Kaisar sejati, menyebar dari pusat domain Dao Kaisar sejati keluar. Semakin banyak binatang Dao yang sangat kuat dibunuh oleh sekelompok orang kuat dari Departemen Perang Tianxia. Domain Kaisar Dao sejati telah diam selama ribuan tahun. Ada juga sejumlah besar binatang Dao yang lahir di sini, termasuk banyak binatang Dao tingkat tinggi. Tetapi pada saat ini, di domain Kaisar Dao sejati ini, binatang Dao yang kuat itu baru saja dibantai. Setelah kematian, itu berubah menjadi buah energi untuk diserap dan ditingkatkan oleh orang-orang kuat di Departemen Perang Tianxia. Hanya 3 menit kemudian, gelombang binatang buas yang menyerang sebelumnya telah benar-benar lenyap, hanya menyisakan beberapa binatang Tao sporadis, yang melarikan diri keluar karena ketakutan. Ya, hanya dalam 3 menit, gelombang binatang buas yang muncul di domain Kaisar sejati telah terbunuh. Semua orang dari Departemen Perang Tianxia bertempur mulai dari kedalaman domain Kaisar sejati hingga pinggiran. Bunuh sepenuhnya dan tingkatkan sepenuhnya. Orang-orang tua di Departemen Perang Tianxia juga memiliki lingkaran-lingkaran cahaya matahari yang berkumpul di belakang mereka. Kecepatannya sangat cepat, sehingga orang-orang kuat yang datang dari dunia nyata di domain Kaisar sejati menemukannya. Di Departemen Perang Tianxia, lingkaran-lingkaran cahaya matahari yang hampir seragam muncul. Menekan seluruh domain Kaisar Dao sejati. Gemuruh, bang. Saat berikutnya, di langit barat daya domain Dao Kaisar sejati, Xiao Tians meledakkan binatang Dao yang sebesar alam kematian Master Dao dengan telapak tangan dari udara. Kemudian buah Tao mengembun. Saat ini, di bawah Xiao Tians, ada sekelompok orang kuat dari 5 dinasti. Saat ini, Xiao Tians melihat mereka, dan mereka juga melihat Xiao Tians. 2 orang terkuat dari 5 dinasti, Simo dan Xiong Fei, memandang Xiao Tians di atas dengan pikiran gemetar. Yang ada hanyalah ketakutan yang tak ada habisnya di hati mereka saat ini. Xiao Tians, lebih kuat. Dalam persepsi mereka, Xiao Tians sekarang memiliki aura mendiang Raja Manusia. Sebelum mereka sempat bereaksi, ada ledakan lain di udara di kejauhan, dan kemudian Kaisar Hitam yang heroik, memegang pedang panjang, juga berjalan mendekat. Bas, Kaisar Hitam juga memiliki paksaan yang berada di puncak Raja Manusia awal, menyebar. Yang lain, Raja Manusia yang lain, Simo dan Xiong Fei dari 5 dinasti merasa lebih pahit di hati mereka. Xiao Tians telah meningkat terlalu cepat, dan menurut pelantikan mereka, semua orang di Departemen Perang Singa telah dimusnahkan. Tidak hanya semua prajurit terbaik dari Departemen Perang Singa tewas di sini, tetapi lebih dari separuh binatang Dao teratas di domain Kaisar sejati Dao juga hilang. Temui Xiao Zun. Simo membungkuk dengan getir dan membungkuk pada Xiao Tians. Dia sedikit takut sekarang, takut Xiao Tians akan menimbulkan masalah bagi mereka dan menghancurkan mereka di sini. Xiao Tians memandang Simo dengan dingin dan berkata, di dunia ini, Departemen Perang Singa telah dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran, tetapi saya juga mendapat kabar bahwa dinasti kekaisaran mereka telah hancur, jadi bagaimana Anda memilih? Saya akan mengambil orang keluar dari sini besok. Kalian dari 5 dinasti, apakah kalian akan pergi, atau kalian akan tinggal? Simo gemetar ketika mendengar ini, memandang Xiao Tians dan bertanya dengan kaget, Xiao Zun, apakah beritanya sudah dikonfirmasi? Departemen Perang Singa baru saja dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran. Bagaimana bisa malapetaka dinasti kekaisaran di sana begitu cepat? Baru saja muncul, Xiao Tians sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak yakin tentang spesifiknya. Sekarang, beritahu saya pilihan Anda di antara 5 dinasti. Pada saat ini, Xiong Fei, yang berada di sebelah Simo, juga membungkuk dalam-dalam kepada Xiao Tians, dan berkata dengan nada yang sangat pahit, laporkan kepada Tuan Xiao, mari kita tinggal beberapa hari lagi. Bencana kekaisaran dinasti Departemen Perang Singa telah datang. Cepat atau lambat,
Ini akan mempengaruhi benua dunia barat. Kita semua tahu ini, tapi percuma saja jika kita keluar sekarang. Garis miring petik 2. Setelah Xiong Fei selesai berbicara, Simo di sebelahnya mengangguk dengan getir. Ya, baru 2 hari sejak dia masuk. Bahkan jika dia keluar sekarang, apa yang akan terjadi? Bencana pengadilan perang singa tidak menyebar ke 5 dinasti mereka dengan begitu cepat. Oleh karena itu, daripada keluar rapat dan menunggu, lebih baik terus berbenah di sini. Xiao Tians terdiam beberapa saat lalu mengangguk dan berkata, kamu dapat memilih untuk tinggal, tetapi jangan pergi ke kedalaman domain Dao Kaisar Sejati, tempat kita bertarung sebelumnya, di mana terdapat nenek moyang kita dari Departemen Perang Tianxia. Jangan ganggu dia, jika tidak, aku akan membunuhmu. Apakah kamu mengerti? Simo dan Xiong Fei segera berjanji dengan sangat serius, Xiao Zun, jangan khawatir, kami pasti tidak akan mengganggu senior Tianxia. Kami bersumpah, ya, kalau begitu kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Kami akan berangkat besok pagi. Tapi jika kamu tetap di sini, kamu mungkin tidak bisa berkembang terlalu banyak. Lagi pula, kita hampir membunuh semua monster Dao teratas dan Kaisar Canian. Petik 2. Xiao Tians mengangguk dan setuju untuk mengizinkan orang-orang kuat dari 5 dinasti untuk tinggal. 5 dinasti adalah konglomerasi dari 5 departemen perang teratas. Sebelumnya, Departemen Perang Macan Hitam dan Departemen Perang Beruang Besar bersikap baik terhadap Tianxia. Xiao Tians sendiri tidak acuh terhadap benar dan salah, dan dia bersikeras untuk mengusir semua orang yang ingin dibunuh. Jika mereka ingin tinggal, maka tinggal saja. Jadi setelah Xiao Tians selesai berbicara, dia menghilang dalam sekejap, dan induksinya mencapai maksimal. Secara khusus mencari monster Tao tingkat atas dengan aura kuat dan membunuh mereka dengan Imperial Canian. Namun, setelah Xiao Tians pergi, Kaisar Hitam berhenti sejenak. Dia memandang orang-orang dari 5 dinasti dengan sangat acuh tak acuh dan berkata, hari ini adalah waktu berburu kita. Kalian semua, 5 dinasti, harus menghentikan semua aktivitas dan berlatih di sini. Titik. Mari kita mulai lagi setelah kita pergi. Apakah kamu setuju atau tidak? Simo dan Xiong Fei saling memandang, dan keduanya tersenyum pahit dan berkata dengan hormat kepada Kaisar Hitam, 5 dinasti mematuhi perintahmu. Mulai hari ini hingga besok, kami akan beristirahat di tempat dan tidak akan pernah keluar. Kaisar Hitam mengangguk, lalu bergegas menuju kejauhan. Setelah Xiao Tians dan Kaisar Hitam pergi, orang-orang kuat dari 5 dinasti menjadi lebih rumit. Di saat yang sama, mereka tidak bisa menahan perasaan putus asa di hati mereka. Sekarang Departemen Perang Tianxia masih jauh dari dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran, tetapi sudah ada semakin banyak raja manusia yang kuat di wilayah Tianxia. Selain itu, jumlah manusia ahli tingkat raja di pihak Tianxia tidak hanya meningkat, tetapi kualitas mereka juga semakin tinggi. Pada saat ini, Simo dan Xiong Fei mendongak dan samar-samar dapat melihat bahwa Raja Manusia setengah langkah teratas dari Departemen Perang Tianxia memiliki lebih dari 7 lingkaran kekuatan besar berkumpul di belakangnya, dan mereka mulai bergerak mengelilingi seluruh gedung domain Dao Kaisar Sejati. Perburuan diluncurkan. Saat ini, tempat ini hanya milik Tianxia. Hanya milik kuil surga. Pada saat ini, tidak hanya orang-orang dari 5 dinasti yang diam, tetapi lebih dari 100 orang kuat dari Departemen Perang yang masuk ke sini dari dunia nyata semuanya terdiam ketika mereka melihat orang-orang kuat dari Perang Tianxia. Departemen. Semua orang tahu bahwa ketika orang-orang dari Departemen Perang Tianxia ini keluar besok, kekuatan Departemen Perang Tianxia pasti akan meningkat pesat. Meski belum dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran, mereka mampu bersaing dengan Departemen Perang Singa yang sudah lebih dulu dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran. Waktu berlalu dengan lambat, dan itu adalah malam dalam sekejap mata. Tentu saja, di alam kaisar sejati ini, tidak banyak perbedaan antara malam dan siang. Satu-satunya perbedaan adalah langit di atas domain kaisar sejati menjadi lebih suram. Dan ketika hari sudah larut malam, Xiao Tians berhenti membiarkan semua orang dari Departemen Perang Tianxia terus memburu binatang Dao dan di Cao Canian. Tapi itu menyatukan semua orang. Sebab, sebelum dia berangkat besok, masih ada satu hal yang sangat penting yang harus dia lakukan. Larut malam, di sebuah lembah jauh di dalam domain Kaisar Sejati, di bawah beberapa gunung, pusaran gas hitam yang aneh muncul dari waktu ke waktu. Bersambung.